Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pihandoko Nurdigantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Materinya yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini ada pengertian dulu dari hak dan kewajibannya sendiri. Nah, di sini dari penjelasan hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan juga dan mempunyai keseimbangan. Dimana di sini di mana ada hak, di sana pasti ada kewajiban. Keduanya melekat dan mengikat segala tindak tanduk warga negara, baik itu di ruang publik maupun privat. Di sini kita jelasin dulu tentang pengertian hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak untuk dimiliki dan didapat oleh individu sebagai warga negara sejak dalam kandungan. Sementara pengertian dari kewajiban suatu keharusan individu dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak sesuai pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah, di sini ada beberapa hak dan kewajiban yang menurut Undang-Undang 1945, terus juga hak dan kewajiban menurut Pancasila. Jadi ada dua macam garis besar dan ranahnya. Itu dua ranah yang cukup memuat di sini. Di sini kita jelasin dulu pertama dari hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini hak-haknya itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terus yang kedua itu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Itu ada di pasal 28A. Terus untuk yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu ada di pasal 28B ayat 1. Terus yang keempat, hak atas kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang. Terus yang kelima itu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang keenam ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Itu ada di pasal 28C ayat 2. Terus untuk yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Itu ada isi di pasal 28D ayat 1. Terus yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itu isinya di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terus ini masuk ke hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Pancasila kan di sini sebagai dasar negaranya Indonesia, sebagai yang disebut dengan Presiden Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Karena itu Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang terkait dengan hak kewajiban sebagai warga negara. Di sini ada menyelesaikan dari silanya, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Dari isi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut sila ini yang hak dan kewajiban negaranya adalah pertama itu hak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Yang kedua, hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, hak dan kewajiban menghormati dan bekerja sama dengan antar umat beragama. Terus sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila ini dan kewajiban warga negara meliputi hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan keseharian. Yang kedua, hak dan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, sikap tegang, rasa dan tepo seliro. Yang ketiga, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang menurut isinya dari sila ini, pertama, hak ikut serta dalam pembelaan negara, hak hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga, hak dan kewajiban bekerja sama secara harmonis dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isinya yaitu pertama, hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Yang ketiga, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya itu hak mendapat jaminan sosial. Terus yang kedua ada hak mendapat pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Hak setiap warga negara dimiliki kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Jadi itu adalah poin-poin, ada yang hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang dan Pancasila beserta isinya yang mengandung arti. Jadi di sini itu maksudnya adalah poin-poin di atas untuk menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semena-mena, karena di sini kita dilindungi dengan hukum. Nah, hukum itu dari mana? Ya, hukumnya dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila gitu. Dan diimbangkan oleh hak dan kewajibannya itu agar yaitu terwujud dengan adanya keseimbangan hak yang kita terima, kewajiban yang apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi itu aja penjelasan dari materi tentang hak dan kewajiban untuk kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga menambah pengetahuan serta pemberian tentang penjelasan ini. Saya akhiri, saya Muhammad Pihandoko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.